Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita udah nggak lama nih melakukan kegiatan rutin kita podcast gitu. Iya betul. Ya, udah lumayan lama ya. Ya, seingat Ana juga udah sekitar 1 bulan yang lalu ya. Ya, Itu kita terakhir membahas tentang Abul As dan Zainab putri Rasulullah ya. ya betul. Terakhir kita bercerita tentang kisah perjalanan Zainab binti Rasulullah dan suaminya Abul As bin Rabi. Nah, kira-kira kali ini kita bakal bahas apa nih, Ustaz? Insya Allah Sahabat kah, tabiin kah? kita akan membahas kisah yang lumayan inspiratif, bukan lumayan, sangat inspiratif tentang sahabat Rasulullah SAW. Ya, namanya beliau adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah seorang sahabat yang mengalami berbagai macam perjalanan hidup yang penuh dengan romantis. Ya, ini nanti di antara kisahnya itu yang jarang diceritakan orang, mirip-mirip sekali dengan mungkin kisah-kisah para pemuda zaman sekarang. Ya, jadi Salman Al-Farisi itu adalah seorang sahabat yang berasal dari, kalau kita lihat dari nisbat namanya, berasal dari Persia ya, Faris Al-Farisi, Persia. Dan beliau itu terlahir dari daerah yang bernama Asfahan. Terlahir sebagai seorang yang beragama Majusi karena mengikuti agama nenek moyangnya. Ayahnya juga beragama Majusi sebagai kepala suku di daerah sana. Nah, tapi Salman ini sejak kecil itu beliau itu diberikan kecerdasan luar biasa oleh Allah. Ya, nalarnya itu berjalan. Ya, nalarnya itu seolah-olah menolak atas semua ritual-ritual, ya, peribadatan yang dilakukan oleh kaumnya, yang diajarkan oleh orang tuanya kepada Salman. Ya, menyembah api. Salman selalu berpikir, kenapa menyembah api? Kenapa api harus disembah? Harus dijaga supaya tidak padam. Kenapa ada kuasa gelap, kuasa baik, cahaya yang disebut sebagai Ahuri Mazda, ya, yang harus berlawanan dengan kegelapan yang disebut sebagai Ahriman. Ya, dualisme ini sebagai keyakinan yang diyakini oleh agama Majusi. Ya, dan ini dianut oleh Salman Al-Farisi bersama kaumnya ya dari Persia. Nah, ini nalarnya berjalan nih, nalarnya siapa? Salman Al-Farisi. Sehingga dia seolah-olah masa ini agamanya seperti ini, nggak logis ya. Tidak logis. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi pada suatu hari melihat ada seorang rahib ya, Nasrani yang melakukan ibadah belum pernah dilihat oleh Salman Al-Farisi. Kemudian dia mencoba untuk melihat, dan ini ibadahnya sepertinya masuk akal. Ya, rahib pendeta Nasrani ini adalah pendeta Nasrani yang muwahhidin, yang menyembah hanya kepada Tuhan yang satu. Ya. Nah, melihat cara ibadahnya yang sangat bagus, akhirnya Salman Farisi ini penasaran, mencoba untuk mengikut bagaimana rahib Nasrani ini beribadah. Maka dia pun mengikuti rahib Nasrani. Dia menemukan, wah, ini nih sebenarnya yang selama ini dia cari, yang dia inginkan. Dia merasa tentram ketika mengikuti ibadah rahib Nasrani ini, menemukan kepuasan yang luar biasa di dalam hatinya. Ya. Akhirnya, kemudian dia beribadah mengikuti ajaran rahib Nasrani ini sampai suatu hari rahib Nasrani ini akhirnya akan meninggal dunia. Nah, tapi dia melihat ternyata rahib Nasrani ini punya sesuatu yang jelek, yaitu dia mencuri atau korupsi lah ya terhadap harta-harta yang diinfakkan oleh oleh umatnya. Ya kan rahib Nasrani kan menyuruh para umatnya untuk melakukan infak, membayar infak. Ya, tapi ternyata infak itu tidak disalurkan sesuai ajaran Injil. Justru harta-harta itu dipendam. Dan itu dibuktikan sama Salman Al-Farisi. Maka ketika rahib ini wafat, semua umatnya bersedih. Tapi kemudian Salman Al-Farisi mengatakan,
kalian semua ditipu oleh orang ini. Ya, orang ini mengumpulkan harta kita, mengumpulkan harta kalian bukan untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, tapi justru dia menyimpan untuk kepentingan sendiri. Mana buktinya? Dibuktikan nih. Ternyata emas-emas semua ada di tempatnya, di simpanannya. Dan ketika orang ini meninggal, diganti dengan rahib yang baru. Dan ini rahibnya adalah rahib yang soleh. Dia menjalankan semua aturan-aturan sesuai dengan kitab Injil. Ya, dan sama melanjutkan ajaran Injil yang muwahhidin. Ya, agama Nasrani yang muwahhidin. Dan akhirnya menemukan kepuasan yang luar biasa. Wah, ini soleh, ini benar-benar lebih soleh daripada sebelumnya. Sampai akhirnya ketika rahib Nasrani ini akan wafat, Salman Al-Farisi bertanya, wahai rahib, wahai pendeta, ya, kemana engkau akan wasiatkan kepadaku ketika engkau sudah tidak ada? Maka kemudian rahib Nasrani mengatakan, tidak ada lagi orang soleh di sini, maksudnya orang yang memiliki agama yang muwahhidin di daerah sini selain aku. Ya, tapi aku memiliki beberapa sahabat yang mereka memiliki keyakinan sama seperti keyakinanku. Ya, sama-sama Nasrani muwahhidin. Ya, di mana itu? Maka disebutkan, temuilah. Ya, salah satunya berada di Mosul di Irak. Maka datanglah dia ke Mosul. Ya, dan di sana dia bertemu dengan pendeta yang rahib atau pendeta yang disebutkan oleh orang tadi ya yang mau wafat itu. Dan dia mengikuti rahib ini, ya, kemudian dia berkhidmat kepada rahib ini dan menemukan semakin tentram jiwanya, ya, beribadah sesuai dengan ajaran gurunya ini. Nah, kemudian ketika rahib ini akan wafat lagi, Salman kembali bertanya, wahai rahib, wahai pendeta, ya, kemana engkau akan wasiatkan kepada aku? Aku belum puas, ya, dengan semua ajaran yang telah engkau berikan. Aku ingin terus belajar. Maka rahib yang dari Mosul ini mengatakan, tidak ada lagi di Mosul ini yang sama seperti aku, tapi aku punya beberapa teman. Temuilah mereka. Salah satunya adalah di daerah namanya Nasibin, kalau sekarang Aljazair. Maka Salman Al-Farisi datang ke sana dan mendapatkan rahib tersebut dan berkhidmat kepada rahib tersebut sampai rahib itu akan wafat. Ya, ketika akan wafat, ya, ditanya lagi oleh Salman, kemana kau wasiatkan kepadaku? Oh, ada satu lagi yang terakhir, yaitu di Amuria. Ya, Amuria di Romawi. Ya, akhirnya dia datang ke sana. Ketika sudah sampai di Amuria, dia berkhidmat sampai rahib ini wafat. Kemudian ketika dia akan wafat, menghembuskan nafas terakhir, Salman mengatakan, wahai rahib, kemana lagi engkau akan wasiatkan kepadaku? Ya, aku belum puas dengan semua yang telah engkau ajarkan. Maka rahib ini mengatakan, wahai Salman, sesungguhnya yang seperti kita, ya, seperti dia, kemudian yang di Mosul, kemudian yang di Nasibin, itu sudah tidak ada. Kita semua adalah delas terakhir yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, masamu ini dekat dengan datangnya seorang nabi terakhir, sebagaimana disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Dan nabi itu akan berada di sebuah negeri di antara dua perbukitan dan banyak sekali pohon kurmanya. Tandus. Tidak tandus, ya, banyak pohon kurma. Ya, di mana itu? Madinah. Ya, Yathrib. Daerah itu bernama Yathrib. Nah, awalnya Salman Al-Farisi ini nggak tahu kalau ternyata yang dimaksud itu adalah daerah Madinah, karena belum pernah kemana-mana. Ya, selama menjadi agama Majusi kan dikurung terus sama ayahnya, nggak boleh keluar. Nah, makanya akhirnya dia membuat segala perbekalan, persiapan untuk mencari di mana sih daerah yang disebut sebagai berada di antara dua bukit dan ditumbuhi banyak pohon kurma. Ternyata di tengah perjalanan, singkat cerita, Salman Al-Farisi ini dibawa sampai akhirnya menuju ke Madinah. Ya, dia di situ dijadikan sebagai seorang budak, dijual belikan. Ya, dalam perjalanan hidupnya kan dia dikerjain lah, ya, dijual sebagai budak, dijual belikan dan dibeli oleh orang Yahudi yang berada di kota Madinah.
ketika dia berhasil datang ke kota Madinah, meskipun dia sebagai budak, ya, karena dia dijual belikan oleh seseorang yang mengerjainya. Ya, dia lihat, wah, ini daerah yang aku sekarang berada di antara bukit-bukit dan banyak sekali pohon kurma, dan orang Yahudi yang membeli dia memiliki kebun kurma yang sangat luas. Maka dia semakin yakin ini mungkin, dan aku semakin yakin bahwa ini adalah daerah di mana Nabi itu akan datang. Nah, ternyata Salman Al-Farisi menjadi budak dari seorang Yahudi di kota Madinah. Ya, pada saat itu bersamaan dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi membicarakan bahwa ada seorang yang mengaku Nabi, ya, berjalan dari Mekah akan datang hijrah ke sini. Dia akan tinggal di kota kita. Orang-orang Yahudi itu saling bercerita. Apakah Nabi itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Taurat? Nabi itu seperti ini ciri-cirinya. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka hijrahnya Nabi ini menjadi perbincangan besar orang-orang Yahudi Madinah. Ya. Mereka membicarakan apakah Nabi yang akan datang ke kota kita ini, dia ciri-cirinya sebagaimana diceritakan dalam kitab Taurat. Ya. Ternyata pembicaraan ini itu mengundang terdengar sampai telinganya Salman Al-Farisi, karena kan dia sebagai budak dari orang Yahudi Madinah. Maka dia jadi penasaran. Maka ketika Nabi SAW sudah sampai ke kota Madinah, maka Salman Al-Farisi pun ingin memastikan apakah dia benar seorang nabi sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan sebagaimana diceritakan oleh para guru-gurunya rahib ya yang ada di Mosul, Amoria, dan juga Nasibin itu, ya. Karena para rahib ini mengatakan, ya, rahib yang terakhir ya, yang berada di Amoria itu Romawi, dia mengatakan nabi terakhir ini ciri-cirinya yang pertama, satu, dia tidak memakan sedekah, yang kedua dia memakan hadiah, dan yang ketiga terdapat khotamun nabiyyin, cap kenabian di antara dua tulang belikat atau di antara dua punggungnya. Maka dan itu juga ternyata yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu sama persis. Maka dia akan memastikan apakah benar. Maka suatu hari Salman Al-Farisi datang kepada Nabi SAW dengan membawa beberapa kurma, ya, yang pada saat itu Nabi bersama dan para sahabatnya. Salman mengatakan, ya, wahai Muhammad, ini aku membawakan kurma untukmu, ya, dan aku berikan ini sebagai sedekah. Maka ketika Rasulullah mengetahui ini adalah sedekah, maka Salman melihat ternyata Nabi tidak makan, tapi Nabi membiarkan dan persilahkan para sahabat lain untuk makan. Kata Salman, ini ciri pertama, tidak makan sedekah. Keesokan harinya Salman ingin buktikan ciri kedua, maka Salman menyiapkan beberapa kurma lagi. Ya, kemudian Salman memberikannya kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammad, ini ada ya kurma sebagai hadiah buat engkau. Maka ketika tahu ini adalah hadiah, Rasulullah pun makan. Bersama para sahabat juga makan bersama-sama. Kata Salman, ini ciri kedua. Keesokan harinya ada seorang sahabat meninggal, dimakamkan di Baqi. Maka Salman penasaran dengan ciri ketiga Nabi. Maka ketika Nabi sedang bertakziah di makam Baqi, Salman mengelilingi, muter-muter, ya, ingin melihat ke belakang apakah benar ada cap kenabian. Ternyata Nabi tahu Salman sedang ingin melihat cap kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka Rasul pun dengan sengaja menyingkap bajunya sehingga Salman dapat melihat dengan jelas bagaimana cap kenabian Nabi. Pada saat itu Salman pun mengutarakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Nah, Salman pun menceritakan bahwa dia adalah seorang budak milik seorang Yahudi Madinah. Ya, kemudian Salman bercerita tentang pencarian hidayah yang sangat luar biasa, membuat Nabi, wah, ini romantis sekali nih pencarian hidayahnya. Ya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk bagaimana caranya Salman ini merdeka. Ya, ternyata majikannya Salman memberitahu kepada Salman, kalau kamu ingin merdeka,
maka kamu harus memberikan kepadaku 300 kurma. Menanam untuknya 300 kurma dan 40 uqiyah emas. Maka dibantu oleh para sahabat, akhirnya Salman Al-Farisi bisa memberikan 300 benih-benih kurma untuk ditanam di rumah majikan yang Yahudi, dan juga bisa mendapatkan 40 uqiyah emas dari bantuan Rasul dan para sahabat. Nah, sejak saat itu Rasul sangat senang sekali, dekat sekali dengan Salman Al-Farisi, dan Salman begitu khidmatnya kepada Rasulullah sampai di suatu hadis atau athar yang dia mauquf ya. Mauquf ini derajatnya tidak sampai Rasulullah, tapi hanya sebatas sampai sahabat. Kalau nggak salah dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saking dekatnya dengan Rasulullah pernah mengatakan, Salman min ahli baiti. Salman bagian dari ahli baitnya Rasulullah SAW. Karena satu-satunya sahabat ya yang senior yang tidak menasabkan dirinya dengan nenek moyangnya itu cuma Salman. Ya, Umar dia menasabkan kepada ayahnya, Umar ibn Al-Khattab. Ya, kemudian Ikrimah menasabkan kepada ayahnya, Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi Salman dia tidak mau bernostalgia dengan kejahiliannya. Maka dia tidak mau menisbatkan namanya dengan nenek moyangnya, dengan ayahnya. Maka dia menisbatkan namanya dengan nama daerahnya, Salman Al-Farisi. Itu suatu kebanggaan ya buat Salman Al-Farisi, dan juga pelajaran buat kita ya. Dan di antara kejeniusan Salman Al-Farisi ya, bagaimana ketika Salman Al-Farisi ini menginisiasi sebuah strategi pada saat perang Khandaq ya, sebagaimana cerita masyhur kepada kita semua, bagaimana perang Khandaq atau yang disebut sebagai perang Ahzab. Salman Al-Farisi mengusulkan sebuah inisiasi untuk membangun parit ya. Sebuah strategi yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab. Ketika mereka dikepung oleh beberapa pasukan yang banyak, bagaimana caranya bisa bertahan dari gempuran pasukan yang banyak? Maka Salman menginisiasi untuk membangun parit, sebuah strategi yang berasal dari orang-orang Persia di daerahnya. Ini salah satu kejeniusan dari Salman Al-Farisi. Dan di balik itu semua, Salman Al-Farisi memiliki kisah yang romantis yang luar biasa. Ya, dari kita lihat ya bagaimana pencarian hidayahnya Salman Al-Farisi yang begitu romantis ya, sehingga beriman kepada Rasulullah sangat luar biasa, sampai kisah percintaannya juga romantis. Ya. Jadi Salman Al-Farisi sudah lama tinggal di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Ansor namanya Abu Darda. Abu Darda mengatakan kepada Salman, "Wahai Salman, kamu nggak menikah? Ya, kamu itu sahabat yang Masya Allah ya. Rasulullah punya tempat khusus di dalam hatinya untuk dirimu. Maka menikahlah." Salman Al-Farisi, siapa yang mau, wanita yang mau sama saya? Saya orang asing. Saya bukan warga lokal. Saya orang asing, bukan orang asing. Kata Abu Darda, tidak apa-apa. Aku akan menemanimu, aku akan bersamaimu, bahkan aku akan menjodohkanmu dengan orang-orang yang ada di sini, dengan salah satu wanita Ansor. Maka dibawalah Salman Al-Farisi, dipersiapkan maharnya. Ya, dia datang kepada salah satu wanita dari kaum Ansor yang berasal dari kalangan ya lumayan berada lah. Nah, dia datang, kemudian ditemani oleh Abu Darda. Abu Darda sebagai pendamping ya. Jadi yang menikahnya adalah Salman. Yang ingin melamar itu Salman. Jadi Abu Darda sebagai pendamping. Ketika sampai di rumah sang wanita ini, ya disambut oleh keluarganya dengan baik. Kemudian Abu Darda mengawali, "Wahai sahabat Ansor, ya, ini aku datang dengan sahabatku, seorang yang berhijrah dari negerinya Persia ke sini, namanya Salman Al-Farisi. Dia adalah orang soleh, orang yang luar biasa. Rasulullah SAW selalu memujinya. Dia memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Rasulullah. Dia mengalami perjalanan hijrah yang begitu luar biasa, sangat dikagumi oleh Rasulullah SAW. Ya, dipuji-pujilah oleh Abu Darda supaya ayah dari si wanita ini mau menerima lamarannya. Setelah
membicarakan tentang Salman, memberikan proposal ya kepada keluarga ini tentang Salman Al-Farisi, ternyata akhirnya jawaban keluarga ini mengatakan, wahai Abu Darda, kami minta maaf bahwa lamaran dari Ananda Salman kami tolak. Akan tetapi jika Abu Darda ada keinginan ingin melamar anak kami, maka kami akan menerimanya. Coba bayangkan gimana perasaan antum ketika antum datang sebagai pelamar didampingi sahabat antum, ternyata perempuannya lebih milih sahabat antum sebagai pendamping. Dan itu yang terjadi dengan Salman Al-Farisi. Ya, ternyata Salman Al-Farisi ketika tahu lamaran ditolak dan ternyata anaknya, anak dari si ayah ini, anak dari keluarga ini, si perempuan dari keluarga yang lebih memilih Abu Darda. Ya, dari situ Abu Darda itu ketika menawarkan Salman Al-Farisi tidak ada tujuan apapun, benar-benar ikhlas, benar-benar ingin menawarkan Salman kepada wanita ini. Ya, benar-benar ingin menjodohkan, ikhlas karena Allah lah, tidak ada niatan apapun. Nah, makanya ketika tahu ternyata si perempuan ini lebih memilih Abu Darda, maka Salman dengan hati yang begitu ikhlas dia mengatakan Allahu Akbar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apapun kebaikan yang terjadi terhadap perkara ini, maka aku relakan semua mahar yang telah aku persiapkan untuk Abu Darda menikah dengan wanita ini. Maka pada saat itu juga yang menikah pada akhirnya adalah Abu Darda dengan wanita tersebut. Nah, ketika menikah ya, Salman Al-Farisi tidak melepas begitu saja ya, karena dua orang ini sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah dalam Islam. Maka Salman Al-Farisi pun ketika Abu Darda telah menikah dengan wanita ini, maka Salman Al-Farisi beberapa kali berkunjung ke rumahnya, sehingga pada suatu hari ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda yang sudah menikah dengan wanita ini yang dicintainya ya, yang wanita yang harus dikorbankan oleh Salman Al-Farisi untuk menikah dengan sahabatnya. Datanglah Salman Al-Farisi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Abu Darda? Alhamdulillah sehat. Ternyata Salman melihat istrinya Abu Darda dalam kondisi tidak terawat, pakaiannya lusuh, kurus, ya pokoknya nggak terawat lah. Ya sampai akhirnya Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, minta izin, wahai Abu Darda, bolehkah aku izin untuk menginap di rumahmu? Silahkan. Kemudian ketika Abu Darda mempersiapkan segala hal, di belakang Salman Al-Farisi sempat bertanya kepada istrinya Abu Darda, ya Fulana, bagaimana keadaanmu menikah dengan Abu Darda? Dijawab oleh istrinya Abu Darda, sepertinya sahabatmu ini, wahai Salman, sudah tidak lagi menginginkan dunia. Ya, istrinya nggak pernah disentuh, nggak pernah dirawat, nggak pernah diperhatikan keluarganya, selalu beribadah, selalu puasa. Salman itu setiap hari puasa. Salman itu setiap hari qiyamul lail. Qiyamul lailnya Abu Darda itu setiap hari qiyamul lail, setiap hari berpuasa, dan qiyamul lailnya dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Ya, bagaimana perhatian kepada keluarganya? Ya, sampai akhirnya melihat pengakuan dari istrinya ya, yang sudah dia relakan untuk Abu Darda. Ya, maka Salman pun izin tadi ya untuk menginap di rumahnya. Ya, ketika menginap, ya, ketika sudah malam tiba waktunya istirahat, Salman disuruh istirahat. Wahai Salman, silakan kamu istirahat di sini saja. Ya, kamu mau kemana? Saya mau sholat. Kata Salman Al-Farisi, tidak. Demi Allah, aku tidak akan tidur, tidak akan pernah memejamkan mata sampai kamu istirahat. Temani istrimu untuk tidur. Ya, kalau kamu tidak seperti itu, aku tidak akan tidur. Oke, akhirnya tidurlah dia bersama istrinya. Kemudian ketika sudah sekitar menjelang fajar, menjelang subuh, ya, Salman bangun dan membangunkan Abu Darda bersama istrinya. Wahai Abu Darda, bangun, kalau kamu ingin sholat, sholat sekarang. Ya, akhirnya sholat.
Ya, Abu Darda bersama istrinya sholat tahajud. Kemudian pagi harinya, ya apa namanya, Abu Darda mempersiapkan makan sarapan untuk Salman Al-Farisi. Silahkan makan, wahai sahabatku Salman. Ya, kamu, saya puasa. Kata Salman, demi Allah, aku tidak akan makan sampai kamu ikut makan bersamaku. Ya, akhirnya Abu Darda pun makan. Ya, ketika makan selesai, Abu Darda, Salman menasehati Abu Darda, wahai Abu Darda, inna lima li ahlika alaika haqqo wa li jasadika alaika haqqo. Wahai Abu Darda, sesungguhnya istrimu, keluargamu mempunyai hak atas dirimu, ya, dan jasadmu mempunyai hak atas dirimu. Tunaikanlah semuanya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, jangan terlalu berlebihan. Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan ikhlas, ya, sebagai seorang sahabat yang dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang seseorang ketika menerima nasihat itu perasaan risih, gimana sih ya, ente sok-sokan nasihatin aneh, ya. Nah, ternyata hal itu juga terbersit di dalam hatinya Abu Darda. Kamu ngapain sih nasihatin saya? Maka pada akhirnya Abu Darda ngadu kepada Rasulullah. Padahal nanti Rasul itu akan membenarkan nasihatnya Salman. Ya. Ketika Abu Darda ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Salman datang kepada aku gini. Kemudian dia mengatakan kepada aku gini. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Darda, sesungguhnya sahabat yang sangat peduli kepadamu itu adalah Salman Al-Farisi. Maka dengarkanlah nasihatnya. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Salman. Inna li ahlika alaika haqqo wa li jasadika alaika haqqo. Sesungguhnya keluargamu memiliki hak atasmu dan jasadmu memiliki hak atasmu, dan tunaikanlah semuanya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, maka setelah peristiwa ini, atas bimbingan Salman Al-Farisi yang cintanya tidak memiliki ini, keluarganya Abu Darda dan Ummu Darda menjadi pasangan yang romantis di kota Madinah. Ya, jadi pasangan romantis ini muncul dari pengorbanan seorang yang tidak harus memiliki, cinta yang tidak harus memiliki. Gimana? Luar biasa kan? Keren. Ya, kita cobakan sampai sini ya. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan kisah-kisah orang soleh berikutnya. Ya. Ustaz, mulai. Ya. Apa yang kita cukupkan ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.